Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 33, Antara Kesal dan Sedih. Tristan mendatarkan wajahnya, ia bahkan sampai bangkit dari duduknya lalu menatap tajam mata Linda. "Apa maksudmu?" tanya Tristan penuh penekanan. "Kukira kau pintar, Tristan. Kau tidak tahu bahwa aku menyembunyikan tangan kananku di rumah utama kan?" tanya Linda balik, tercetak senyuman jahat di wajahnya. Rahang Tristan semakin mengeras. Tangannya sudah terkepal sehingga membentuk urat-urat di tangannya. "Aku yakin tangan kananku itu sudah melukai istri tercintamu, Tristan." ucap Linda lagi dibarengi dengan tawa. Tristan menggeram marah. Ia pun mengambil dari tangan salah satu anak buahnya di sana. Kemudian tanpa ragu langsung menembak Linda tepat di bagian dada. "Wanita brengsek," umpat Tristan. Tidak ada raut penyesalan di wajah pria itu melihat mantan istrinya terkulai dengan bersimbah darah. Ia tidak peduli Linda hidup ataupun mati, ia benci padanya. Mondi yang menyaksikan aksi atasannya tentu saja terkejut. Ia tidak menyangka Tristan akan membunuh Linda saat itu juga. "Tuan, kita lebih baik pulang sekarang," ucap Mondi kepada Tristan. Tristan melempar yang ia gunakan ke lantai, lalu menatap anak buahnya. "Urus jasad wanita itu," ucap Tristan seraya beranjak meninggalkan ruangan di mana ia telah melenyapkan Linda Senovita. Tristan pun pergi bersama Mondi untuk pulang ke rumah. Perasaan Tristan tidak tenang saat mengingat ucapan Linda sebelum ia menembak wanita itu tadi. "Percepat, Mon," ucap Tristan kepada asisten pribadinya itu. Mondi pun mempercepat laju mobilnya. Ia mematuhi perintah dari Tristan dan juga merasa khawatir pada Alea sekarang. Hampir 1 jam perjalanan yang ditempuh oleh Mondi dan Tristan. Mereka berdua pun sampai di rumah utama yang tampak sepi, tidak seperti biasanya. Penjaga rumah yang biasanya selalu standby pun tidak ada. Tristan keluar dari mobil, ia berlari masuk ke dalam rumah disusul oleh Mondi di belakangnya. Saat keduanya sudah di dalam rumah, Tristan mendengar suara tangisan istrinya di dapur. "Alea," gumam Tristan dengan sangat khawatir. Tristan dan Mondi pun lekas ke dapur. Saat sampai di sana, mereka terkejut melihat darah yang menetes dan sedikit tercecer di lantai. Di sana ada Alea juga yang tengah menangis di sebelah seorang gadis, yang perutnya tertusuk sebuah pisau dapur. Aira sudah memutuskan bahwa ia akan pergi dari apartemen Mondi ataupun rumah utama. Sepertinya apa yang Mondi katakan benar, bahwa ia adalah gadis ceroboh. Aira tidak mau terus merepotkan Mondi. Ia sudah sangat beruntung karena Mondi menyelamatkan dirinya yang waktu itu mau dibunuh. Aira sepertinya tidak cocok bekerja untuk Mondi ataupun rumah utama. Makanya ia terus saja melakukan kesalahan. Dulu di kampung, Aira terbiasa memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Namun ia tidak pernah membuat masalah sama sekali. Entah kenapa di sini ia seperti gadis yang tidak pernah mengerjakan itu semua. Aira akan pergi, namun ia tidak akan kembali ke rumahnya di kampung. Aira tidak mau jika sampai dipaksa untuk menikah lagi dengan kakek tua itu.
Ia juga tidak akan sanggup menerima cambukan serta siksaan lainnya dari sang kakak. Aira mungkin akan bisa bekerja di tempat lain, asal ia tidak terus merepotkan Mondi. Kamu bisa, Ai, sudah cukup merepotkan Om Mondi, sekarang waktunya pergi. Ucap Aira seraya merapikan beberapa pakaian yang ia bawa dari rumah utama. Aira memang memiliki beberapa baju, itu pun diberikan oleh pelayan lain di rumah utama. Jika tidak maka ia tidak akan memiliki pakaian selain baju yang ia pakai dulu. Sebelum pergi, aku akan ke rumah utama dan menemui Nona Alea. Ucap Aira lagi. Ya, Aira memutuskan untuk ke rumah utama sebelum benar-benar pergi. Bagaimanapun ia harus tetap berpamitan dengan orang-orang yang sudah mau mempekerjakannya. Ia juga akan menitip pesan kepada Alea untuk Mondi, sebelum benar-benar pergi. Aira menyempatkan diri untuk memasak makan malam, agar Mondi tidak sampai memesan makanan di luar atau bahkan kelaparan. Anggaplah itu sebagai ucapan terima kasih darinya, setelah apa yang pria itu lakukan untuknya. Semoga Om bahagia selalu ya, aku tahu kok sebenarnya Om itu sangat baik. Ucap Aira dengan wajah penuh senyuman. Aira menata semua makanan yang telah ia masak di meja makan. Lalu barulah ia benar-benar pergi meninggalkan apartemen pria itu. Aira pergi dengan membawa tas kecil berisi pakaiannya, ia tidak memiliki ponsel. Uang yang ia miliki pun pas-pasan. Uang yang ia dapatkan setelah menjual anting miliknya kepada pelayan di rumah utama. Aira naik kendaraan umum untuk sampai ke rumah utama. Syukurlah karena ia tidak nyasar sama sekali. Jalannya lumayan jauh. Gumam Aira saat dirinya sampai di depan gerbang komplek di mana rumah utama berada. Angkutan umum hanya mengantar sampai sana, sisanya Aira harus jalan kaki atau naik ojek. Uangku pas-pasan, nggak mungkin naik ojek ke sana. Ucap Aira diakhiri helaan nafas pelan. Akhirnya setelah 25 menit jalan kaki, ia pun sampai di rumah utama. Ia langsung masuk saja tanpa menekan bel lebih dulu. Saat sampai di area rumah utama, ia tampak kebingungan melihat rumah yang sepi, bahkan penjaga pun tidak ada. Aira hendak pergi ke rumah pelayan yang ada di belakang. Namun ia dikejutkan dengan suara teriakan Alea di dalam rumah. Nona Alea, gumam Aira kemudian buru-buru masuk ke dalam rumah. Saat ia masuk, teriakan Alea semakin jelas. Bahkan ia bisa mendengar teriakan itu dibarengi dengan suara tangisan. Aira pun berlari ke arah dapur. Ia sedikit mengendap-endap ketika hampir sampai di sana. Astaga, Aira membulatkan matanya melihat Alea dicekik oleh salah satu pelayan. Yang beberapa waktu lalu ia lihat dan ia ketahui sebagai asisten koki. Hicks, lepaskan aku, apa maumu? Ucap Alea sedikit terbatas karena lehernya dicekik. Mauku, aku mau membunuhmu, jawab pria itu dengan lantang. Aira dibuat menutup mulut saat mendengar jawaban pelayan itu. Ia benar-benar syok mengetahui ada salah satu pelayan yang berniat jahat pada nyonya di rumah itu. Alea semakin menangis. Nafasnya sudah tercekat karena cekikan pria itu. Aira yang melihat lantas mendekat pelan-pelan. Ia lalu memegang tangan pria yang sedang memegang pisau dapur.
Siapa kau ha? Bentak pria itu dengan marah. Lepaskan Nona Alea, apa Anda gila ingin membunuhnya? Ucap Aira dengan tidak kalah berteriak. Pelayan yang diketahui namanya Romi itu, lantas menghempaskan tubuh Aira sampai gadis itu terjerembab ke meja dapur. Aira, panggil Alea begitu khawatir. Pelayan Romi mendekati Aira, ia lalu menjambak rambut belakang gadis itu dengan penuh tenaga. Ah, sakit, teriak Aira kesakitan. Jangan ikut campur urusanku, lebih baik pergi dari sini, bisik Romi dengan suara yang membuat orang merinding. Aira menggeleng tegas, ia tidak akan mungkin meninggalkan Alea seorang diri. Bagaimanapun ia harus menyelamatkan nonanya. Tidak akan. Balas Aira menolak. Pelayan Romi menggeram marah. Ia menarik kepala Aira lalu membenturkannya ke kulkas. Aira terjatuh dengan kening yang berdarah. Hal itu membuat Alea histeris dan hendak menolong Aira, namun dicegah. Lepaskan tanganku. Kau akan mati saat suamiku pulang dan mengetahui semua ini, brengsek. Ucap Alea penuh emosi. Pelayan Romi tertawa. Benarkah? Aku bahkan sudah merusak kamera CCTV-nya. Dan aku juga sudah mengurung semua pelayan di rumah ini. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Balas pelayan Romi. Apa maumu? Kau siapa? Tanya Alea sedikit terbata. Aku adalah tangan kanan Nyonya Linda. Dan tugasku di sini adalah menghabisi wanita penghancur rumah tangga orang lain sepertimu. Jawab pelayan Romi diakhiri tawa. Alea sangat terkejut. Ia tidak menyangka jika orang-orang suruhan Linda ada di rumah utama. Bersiaplah menerima tusukan ini, wahai Nona Alea. Ucap pelayan Romi lalu melayangkan pisau dan hendak menusuk Alea. Sayangnya bukan Alea yang tertusuk, melainkan Aira yang buru-buru menyelamatkan Alea. Sehingga pisau tertusuk perutnya sendiri. Ah! Ringis Aira penuh rasa sakit. Aira! Alea berteriak kencang saat melihat tubuh Aira perlahan merosot ke lantai. Alea menggeram kesal. Ia buru-buru mengambil apapun yang ada di dapur. Seperti centong sayur berbahan stainless steel, Alea langsung memukul kepala pelayan Romi sampai pria itu kesaktian. Kesempatan itu Alea manfaatkan untuk mengambil pisau buah dan menodongnya ke arah pelayan Romi. Aku akan membalas perbuatanmu, ucap Alea membuat pelayan Romi tersenyum. Pelayan laki-laki itu tidak berkata apa-apa, dan langsung berlari meninggalkan rumah utama. Nona Alea, panggil Aira terbata. Alea menangis dalam pelukan suaminya. Saat ini Tristan dan Mondi ada di rumah sakit setelah mengantar Aira ke sana. Gadis itu sudah tidak sadarkan diri sejak Mondi menggendong dan membawanya ke mobil tadi. Hicks, Aira menyelamatkan aku, Mas. Jika tidak ada dia, mungkin aku sudah mati. Ucap Alea sambil menangis. Alea merasa sangat bersalah, ia telah membuat seorang gadis dalam bahaya. Dan sekarang ia tidak bisa melakukan apapun selain mendoakan keselamatan gadis itu.
Tenang, sayang, aku yakin Aira akan baik-baik saja. Bisik Tristan menenangkan, tangannya mengusap punggung istrinya. Sementara itu Mondi, pria itu tampak menatap ruang periksa Aira dengan nanar. Ia jadi mengingat perbuatan gadis itu tadi pagi saat mengobati lukanya. Kenapa kau sangat ceroboh, Aira? Apa kau kira dirimu pahlawan? Ucap Mondi sangat pelan. Pak Mondi. Panggil Alea yang seketika membuat Mondi langsung mendekati istri tuannya. Iya, Nona. Sahut Mondi sopan. Aira menitipkan pesan untukmu. Ucap Alea dengan suara bergetar. Maafkan saya, Nona, tapi pesan apa? Tanya Mondi mengerutkan keningnya. Tolong maafkan dia juga mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu. Dia bilang sangat menyesal telah membuat Anda kerepotan, tolong jangan marah. Jawab Alea sedikit terbata-bata. Dia takut tidak selamat, makanya dia menitip pesan ini. Tambah Alea lalu kembali menangis dalam pelukan Tristan. Mondi mengepalkan tangannya. Dasar gadis merepotkan, kau harus selamat jika ingin aku maafkan, Ai. Batin Mondi dengan perasaan berkecamuk antara kesal dan sedih. Alea begitu terkejut setelah mendengar cerita suaminya yang mengatakan bahwa Linda sudah tiada. Yang lebih membuat Alea terkejut adalah ancaman Linda yang membawa-bawa nama kakaknya. Setelah mendengar cerita dari suaminya, Alea langsung menghubungi Firda, kakaknya. Ternyata, Firda berada di rumah sakit yang sama dengan Alea saat ini. Kini Alea sedang duduk bersama kakaknya di depan ruang rawat intensif Fed. Alea tidak henti mengusap punggung kakaknya yang terus saja menangis. Ia tahu bahwa Firda sangat terpukul dengan kejadian sekarang ini. Aku merasa sangat bersalah, Lea, karena menyelamatkanku, dia sampai terluka parah. Lirih Firda sambil menangis. Alea mengangguk paham, ia tahu kejadiannya setelah Firda cerita tadi. Aku tahu, Kak, pasti sangat terpukul menjadi kamu. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa selain mendoakannya. Lagi pula, wanita itu sudah tewas, dia tidak akan lagi berbuat jahat. Timpal Alea lembut. Firda tidak membalas ucapan adiknya. Ia terus menatap ruang rawat Fed dan berharap bahwa semua ini hanya mimpi. Kalau saja ia menerima tumpangan Fed tanpa adanya perdebatan, pasti semua ini tidak akan terjadi. Firda merasa dirinya sangat bodoh ketika keduanya masih menunggu di depan ruang rawat intensif Fed. Firda dan Alea terkejut mendengar suara teriakan seseorang. Fed. Di mana putraku, dokter? Seorang wanita parubaya berteriak histeris sambil memanggil Fed. Alea dan Firda sama yakin bahwa wanita itu adalah keluarga dekat Fed, atau bahkan ibunya. Wanita tua itu tidak datang sendiri, melainkan bersama pria yang dipastikan adalah suaminya. Terlihat dari bagaimana pria itu mengusap punggung si wanita sembari memintanya untuk tenang. Firda dan Alea saling tatap sebentar. Mereka lalu bangkit dari duduknya saat tatapan wanita tua itu mengarah pada mereka. Kau, ucap wanita tua itu menunjuk Firda. Firda mengulum bibirnya, ia semakin yakin jika wanita di depannya ini adalah ibunya Fed.
Dulu ketika masih pacaran dengan Fed, Firda belum pernah melihat sosok ibu Fed, secara langsung maupun tidak langsung. Perkenalkan, saya. Ucapan Firda yang hendak memperkenalkan diri terhenti. Firda, kau gadis itu kan, gadis yang selalu dibicarakan oleh putraku. Tanya wanita itu dengan jari telunjuk di depan wajah Firda. Firda mengangguk kaku. Benar, saya Firda. Jawab Firda pelan. Pria di sebelah wanita itu lantas maju selangkah dan menatap horor Firda. Jadi kau yang sudah membuat putraku seperti ini. Kau yang selalu menolak cintanya kan? Tanya pria itu dengan sedikit bentakan. Kau kira kau siapa sampai berani menolak cinta putraku? Lihat bagaimana dia sekarang. Dia terluka parah karena menyelamatkan nyawamu. Tambah pria itu. Firda terkejut, namun ia merasa bingung. Bagaimana bisa kedua orang tua Fed bisa mengenalnya? Apa memang sesering itu Fed bercerita? Pa, jangan bicara begitu. Tegur Mama Fed. Wanita itu menatap Firda. Ia melempar senyuman ramah kepada Firda yang masih tampak kebingungan. Ternyata benar kata Fed, kau sangat cantik. Ucap wanita itu sembari memegang dagu Firda. Fed selalu bercerita pada saya. Katanya dia jatuh cinta kepada seorang gadis yang cantik dan baik. Namun dia juga mengatakan jika gadis itu menolak cintanya. Karena sebuah kesalahan yang ia perbuat. Tambah wanita itu bercerita. Firda mendengarkan dengan seksama ucapan ibunya Fed. Ia tidak menyangka jika pria itu bahkan sampai mau bercerita tentangnya pada ibunya. Ibunya Fed menggenggam tangan Firda. Tatapannya begitu hangat dan teduh ke arah gadis yang teramat dicintai Fed. Fed sangat mencintaimu. Dia selalu mengatakan bahwa ia menyesal telah mempercayai orang yang salah. Kata ibunya Fed dengan tulus. Firda tetap diam, ia semakin merasa bersalah dan benar-benar bodoh. Entah mengapa Firda tidak bisa memaafkan Fed. Bukan hanya karena tuduhan pria itu. Tapi juga karena sikapnya yang licik sehingga membuat adiknya menjadi seperti sekarang. Saya minta maaf, Nyonya. Saya merasa sangat bersalah telah membuat Fed dalam bahaya begini. Ucap Firda menundukkan kepalanya sopan. Maaf saja tidak cukup, kamu harus bertanggung jawab. Kata papanya Fed dengan tegas. Saya pasti akan tanggung jawab, Tuan. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Firda dengan pasrah. Sebelum papanya Fed menjawab, seorang dokter tiba-tiba datang. Dokter itu membawa sebuah amplop besar berisi hasil ronsen. Nona Firda, ini hasil ronsen Pak Fed. Ucap dokter memberikan amplop besar itu. Apa yang terjadi pada putra saya, Dok? Tanya mamanya Fed. Wajah dokter tampak kebingungan. Mereka orang tua pasien Anda, Dok. Jelas Alea, Firda tidak bisa menjelaskan karena fokus melihat hasil ronsen di tangannya. Dokter manggut-manggut. Ia lalu menatap satu persatu orang yang ada di sana guna menjelaskan hasil yang ia bawa itu. Karena kecelakaan yang dialami, bagian kaki Pak Fed mengalami cedera keretakan di tulang keringnya. Sehingga kemungkinan dia tidak akan bisa berjalan sementara waktu. Jelas dokter kepada semua orang yang ada di sana.
Firda seketika merasa tidak bisa bernafas. Fed tidak bisa berjalan, meskipun hanya sementara. Tapi tetap saja pasti akan membuat pria itu merasa sangat terpukul. Apa? Kejut papanya Fed. Tapi putra saya akan bisa kembali berjalan kan, dok? Tanya Mama Fed. Tentu, Nyonya, dengan perawatan rutin dan cek secara berkala ke dokter. Jawab dokter itu, Kak. Panggil Alea pelan, menyadarkan Firda dari diamnya. Fed tidak bisa berjalan, Lea. Dia tidak bisa berjalan karena aku. Ucap Firda dengan lirih. Satu lagi, Tuan dan Nyonya. Kemungkinan besar Pak Fed akan kehilangan sebagian ingatannya. Karena benturan yang cukup keras. Bisa jadi ia hanya mengingat kejadian bulan lalu, tahun lalu atau beberapa tahun sebelumnya. Jelas dokter lagi. Apa? Kali ini Firda yang bicara, ia benar-benar syok mendengar penjelasan dari dokter. Dokter, apa ingatan putra saya bisa kembali sepenuhnya? Tanya papanya Fed. Tentu, itu bisa terjadi melalui pengobatan atau secara alamiah. Yang jelas, tolong jangan memaksanya untuk mengingat. Jawab dokter. Firda langsung jatuh terduduk di kursi tunggu. Tangan kanannya memegangi dadanya yang terasa sangat sesak. Kau benar-benar harus bertanggung jawab. Kau harus bisa membuat putraku bisa berjalan. Dan mendapatkan ingatannya lagi. Ucap Papa Fed dengan begitu tegas. Firda tidak bicara apa-apa, gadis itu menangis sejadi-jadinya meski tanpa suara. Firda berusaha menahan suara tangisannya. Meski sejujurnya ia ingin sekali berteriak sekeras mungkin. Mondi menatap tubuh Aira yang masih terbaring dengan tatapan nanar. Pria itu yang bertugas untuk menemani Aira yang masih belum sadarkan diri. Sementara Alea dan Tristan pulang. Tristan juga sudah memerintahkan Mondi agar menyuruh anak buah mereka mencari keberadaan pria yang telah melakukan penyerangan pada Alea dan Aira. Mondi menghela nafas. Ia menarik kursi yang ada di sana lalu duduk. Ia duduk tepat di sebelah berangkar Aira. Mondi geleng kepala, ia berdecak lalu mengalihkan pandangannya dari Aira. Kau benar gadis ceroboh. Saat kau sadar nanti, kau harus siap menerima amarah dariku. Ucap Mondi pelan. Mondi melipat tangannya di dada. Tatapannya sama sekali tidak teralihkan dari wajah gadis cantik, yang terlihat lebih pucat dari biasanya. Om, tolong jangan pecat aku. Aku nggak mau pulang. Terlintas ingatan di mana Aira memohon waktu itu. Mondi seketika menggelengkan kepalanya berkali-kali sambil menepuk-nepuknya pelan. Mondi mengingat bagaimana raut wajah sedih Aira saat dirinya mengancam akan memecatnya. Kau takut aku pecat kan? Kalau begitu bangun. Bangun sekarang atau aku memecatmu. Ucap Mondi tegas. Tubuh Aira tetap pada posisinya, terbaring tidak sadarkan diri. Bibir pink yang biasa Mondi lihat kini telah berubah pucat. Ketika ingin kembali bicara, tiba-tiba saja ponsel Mondi berdering. Pria itu buru-buru mengangkat teleponnya dan segera keluar dari ruang rawat Aira. Mondi mendapat kabar
bahwa pria yang menyerang Alea dan melukai Aira telah ditangkap dan ditahan di markas. Kabar itu ia dapatkan dari salah satu anak buah Tristan. Maka dari itu ia segera menghubungi atasannya itu untuk memberi kabar ini. Sementara itu di tempat lain, Alea baru saja kembali dari rumah sakit. Ia yang hampir setengah harian ini menjaga Aira dan mengunjungi kakaknya sesekali. Saat ini kondisi Aira maupun Fed sama belum sadarkan diri. Dan itu membuat mereka semua sedih. Alea terkadang tidak menyangka bahwa di dunia ini, ada orang yang memiliki sifat jahat seperti Linda. Wanita yang terlihat sangat sopan dan ramah, ternyata menyimpan banyak rahasia di baliknya. Bahkan kelakuan wanita itu sudah melebihi kata kriminal. Aku masih nggak ngangka Linda punya kaki tangan di rumah ini, Mas. Ucap Alea seraya menatap pantulan dirinya di cermin. Tristan menoleh ke arah istrinya. Ia lalu mendekati Alea dan memeluk erat tubuh mungil istrinya. Kamu nggak ngangka, aku malah merasa jodoh. Sahut Tristan. Alea memiringkan kepalanya. Saat merasakan wajah suaminya menyusup ke lehernya dan memberikan kecupan hangat. Aku harus berterima kasih dengan sangat kepada Aira, karena dia telah menyelamatkan kamu. Ucap Tristan sambil ikut menatap melalui pantulan cermin. Alea tersenyum tipis. Ia mengangguk setuju mendengar ucapan suaminya. Tentu saja mereka harus berterima kasih. Sebab jika Aira tidak ada mungkin Alea sudah tewas. Maafin aku ya, sayang. Ucap Tristan tiba-tiba. Maaf karena kurang menjaga kamu. Sampai kamu hampir terluka karena aku lalai. Tambah Tristan saat mengerti tatapan penuh kebingungan istrinya. Alea lagi tersenyum. Ia melepaskan pelukan suaminya lalu membalik badan sehingga kini mereka saling bertatapan. Kamu nggak perlu minta maaf, Mas. Lagi pula aku baik saja. Dan sekarang kita doakan semoga Aira cepat sadar. Tutur Alea lembut. Bersambung.